Sumarah bukan sekedar nama, melainkan simbol. Simbol ketegangan seorang perempuan di tengah kerasnya kehidupan. Kala itu, di ruang persidangan terhadap seorang perempuan yang tertuduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya, Sumarah, TKW asal Indonesia, dingin dan beku wajahnya, meluncurkan bait-bait mempertahankan hidup dan memperjuangkan keadilan. Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya melarang ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Menjadi budak, batu, dan guru sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana pula bagi perut saya, perut Simbo, perut Simba, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya, jangan pula dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongak wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Putri guru madrasah saya pernah menerangkan. Pembunuhan para jantan itu diketuai oleh sekelompok orang yang sangat kecil. Kelompok tersebut bernama PKI. PKI benar-benar biadab. Makanya seluruh antek-antek PKI ini harus dimusnahkan. Sini tak kasih tahu. Bapaknya si Sumarah itu PKI loh. Lah, apa iya? Lah, dikasih tahu bapaknya ini. Bapaknya si Sumarah itu PKI. Pernah ditangkap sama tentara. Makanya kalian jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti kalian bisa kena tangkap loh. Kata siapa? Kata siapa bapak saya PKI? Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Gak usahlah bapak tuh deres kelapa. Gak usahlah bapak tuh nyetor gula dan wasto. Gak usahlah bapak jadi kursi randol. Lihat akibatnya. Bapak jadi ikutan kita tangkap. Pak Hakim, kalau memang saya bersalah, lantas apa iya? Saya, Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Suatu hari, saya bekerja dengan juragan beras. Dia bernama Bujurwan. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Ia bernama Mas Edi. Cinta saya semakin bersembunyi. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi menaruh hati pada saya. Keinginan saya untuk dekat dengan Mas Edi semakin tinggi. Rasanya saya seperti berada di langit. Namun kemudian kembali terdepak, kembali terjatuh ke jurang yang paling curam. Mas Edi mundur teratur. Manakala Mas Edi tahu
Sebagai seorang tentara, haram hukumnya menikahi seorang istri seperti saya. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW. Segala proses saya lalui. Kantor kelurahan, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, segala PTBG yang saya lalui. Akhirnya, jadilah saya Sumara binti Sulimin dengan predikat yang tertinggi budak di negeri orang. Kosinus tangen, diferensial jadi mesin cuci. Dikotil monokotil, jadi kain pel. Teori pidana jadi cacian para majikan. Semuanya sia-sia. Dewan Hakim yang terhormat, saya kira dengan menjadi seorang TKW, hidup saya akan berubah. Saya kira saya bisa bermetamorfosis menjadi dan ulang menjadi kupu-kupu yang indah. Namun nyatanya Dewan Hakim, saya disiksa. Gaji saya setahun dan yang paling mengenaskan Pak Hakim, saya direndam lagi. Tapi Pak Hakim, saya harus berani mendongak dan meludahkan muka orang-orang yang merendahkan saya. Di balik caci, di balik cadar-cadar majikan saya yang hitam ini, yang satu saya disiksa, kemudian saya mengandung bisa. Saya huluskan ke jantung hatinya dan saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Saya siap mati. Balada Sumarah berakhir di sini. Bukan dengan akhir yang bahagia, tapi dengan akhir yang nyata. Akhir yang penuh harapan. Setiap luka bisa disembuhkan. Setiap air mata bisa digantikan dengan senyuman. Dan Sumarah berhak mendapatkan kedamaiannya dan keadilan.